Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferizia Midani Agustin, nomor absen 6, akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus akuntansi melalui video PPT. Terima kasih. Jurnal khusus akuntansi present by Ferizia Midani Agustin. Daftar isi PPT. Jurnal khusus, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualkannya ke konsumen. Fungsi utama perusahaan dagang sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Kesimpulannya, perusahaan dagang punya peran penting dalam rantai distribusi. Tanpa perusahaan dagang, produsen akan kesulitan menjangkau konsumen, dan sebaliknya, konsumen juga akan kesulitan mencari barang. Aktivitas perusahaan dagang. Aktivitas perusahaan dagang ada 4. Pertama, transaksi pembelian barang dagang. Kedua, transaksi pengeluaran kas atau pembayaran. Ketiga, transaksi penjualan barang dagang. Yang terakhir, transaksi penerimaan kas. Itulah aktivitas perusahaan dagang. Lanjut, jurnal khusus adalah jurnal untuk mencatat transaksi yang sering terjadi. Jurnal khusus penjualan ada 4 jenis: jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pertama itu jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah buku jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk secara kredit. Jadi, secara tunai tidak bisa, dan juga penjualan aset selain produk perusahaan tidak dapat ditampung di dalam buku jurnal ini. Setelah itu, ada juga loh jurnal khusus penerimaan kas. Adalah jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber perusahaan. Perusahaan memperoleh penerimaan dari beberapa sumber terkait operasi perusahaan. Sumber penerimaan paling tinggi dari penjualan tunai dan dari penerimaan piutang. Oke, ini adalah pengertian jurnal khusus pembelian. Buku jurnal pembelian adalah buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang secara kredit, dan perusahaan dagang harus membeli produk yang akan dijualnya ke produsen. Pembelian dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Masih lanjut ya. Sekarang pengertian jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas adalah buku jurnal yang digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas atas berbagai keperluan, baik pengeluaran kas untuk membayar utang, pembelian barang secara tunai, membayar beban operasi, maupun berbagai keperluan yang ada, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu buku jurnal umum. Pengertian buku jurnal umum yaitu buku jurnal yang digunakan untuk berbagai transaksi perusahaan dagang yang tidak dapat ditampung di keempat buku jurnal khusus, seperti buku jurnal penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan pembelian. Jadi, transaksi itu dicatat di buku jurnal umum sendiri. Agar isi PPT lebih mudah dipahami, saya berikan contoh per jurnal khusus di akhir. Contoh soal di sini adalah contoh soal periodik yang melibatkan PT Niaga Jaya. Transaksi perusahaan ini dicatat di buku jurnal khusus. Oke, mari kita bahas persoalannya. Jurnal khusus yang pertama adalah jurnal khusus penjualan. Contoh soal: transaksi yang dilakukan PT Niaga Jaya, sebuah perusahaan distributor kalkulator, selama bulan Februari 2013 sebagai berikut. Pada tanggal 15 Februari 2013, menjual barang dagang secara kredit kepada toko Doremi seharga 29 juta. Akun penjualan tidak perlu dicatat secara tersendiri, karena buku jurnal tersebut merupakan buku jurnal khusus penjualan kredit. Maka dengan mencantumkan di bawah kolom piutang, dianggap telah mencatatnya di akun penjualannya juga. Jadi pada saat diposting di buku besar, nilainya dipindahkan di buku besar sekaligus pada 2 akun, yaitu akun piutang dan akun penjualan. Dan pada tanggal 16 Februari 2013 menjual lagi barang dagang secara kredit ke toko siswa seharga 22 juta.
Lanjut pada contoh jurnal khusus penerimaan kas. Pada tanggal 3 Februari 2013 menerima pelunasan piutang dari toko Mifasol sebesar 12.500.000. Karena itu perusahaan memperoleh kas sebesar 12.500.000 di sebelah debit dan berkurangnya piutang di sebelah kredit sebesar 12.500.000. Pada tanggal 4 Februari 2013 menjual barang dagang secara tunai ke toko ABC seharga 35 juta dengan potongan tunai sebesar 1 juta. Masuk pada debit dibawa kas senilai 34 juta dan dibawa potongan penjualan seharga 1 juta. Masuk ke kredit di bawah akun penjualan 35 juta. Transaksi pada tanggal 3 dan 4 Februari adalah transaksi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan piutang pelanggan dan penjualan tunai dengan potongan penjualan. Karena itu, kedua transaksi ini dicatat di buku jurnal. Lanjut pada persoalan jurnal khusus pembelian. Pada tanggal 11 Februari 2013 membeli barang dagang secara kredit seharga 25 juta dari PT Jaya Makmur. Dan pada tanggal 12 Februari 2013 membeli barang dagang secara kredit seharga 27 juta dari PT Roda Niaga. Sama seperti penjualan tadi, jika terjadi transaksi pembelian secara kredit, pada buku jurnal tersebut tidak perlu mencatat pada akun pembelian. Cukup mencatat jumlahnya di bawah kolom utang usaha. Hal ini berarti akun pembelian otomatis terdebit dan utang usaha terkredit dengan nilai yang sama saat diposting di buku besar. Untuk yang berikut ini adalah contoh jurnal khusus pengeluaran kas. Pada tanggal 6 Februari 2013 membayar utang usaha ke PT BB sebesar 4 juta. Dilanjut tanggal 7 Februari membeli barang dagang secara tunai seharga 25 juta dengan potongan tunai sebesar 1 juta. Di tanggal 8 membayar beban telepon sebesar 1.500.000 secara tunai. Tanggal 9 membagikan dividen tunai sebesar 9 juta. Semua transaksi dicatat di bawah kolom yang diinginkan sesuai nama akun yang terkait dengan transaksi tersebut. Untuk yang terakhir adalah buku jurnal umum. Pada tanggal 18 Februari 2013 membeli peralatan kantor secara kredit dari toko ATK seharga 19 juta. Finally, PPT penjelasan materi jurnal khusus selesai. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.